Tuh jangan itu apa kok ada suara-suara luar masuk tolong deh biar bisa mulai saya. Sidang nyatakan dibuka dan bersifat umum Nah, karena saudara sudah diperiksa tuh akan tunjuk pengacara dan negara ya. tolong-tolong ini suara dari luar kok masuk semua ya. Sudah bisa dimulai ya. Halo. Iya, Prof. Bisa, Prof. Ya, tolong itu teman-temannya dikasih tahu jangan sampai suara-suara dari luar masuk itu ganggu nanti. Baiklah, kalau kuliah yang lalu kita baru sedikit membahas mengenai perbandingan hukum kontrak. Seperti yang sudah saya katakan, membandingkan punya kita dengan punyanya orang lain, itu kita harus tahu dulu punya kita itu bagaimana. Seperti misalnya membandingkan rumah kita dengan rumah tetangga. Kita harus tahu dulu rumah kita itu kamarnya berapa, ruang tamunya berapa luasnya, kamar tidurnya berapa, dan seterusnya. Nah itu rupanya belum sampai tuntas. Saya harus apa membahas hal lain. Jadi rupanya baru sepotong-sepotong nih. Tapi tidak apa-apa karena saya ditugasi dengan cara begitu ya saya lakoni saja. Nah sekarang kita akan membahas mengenai pengantar hukum jaminan kebendaan. Kelihatan ya pengantar hukum jaminan kebendaan. Ya kelihatan ya. Halo, halo, tuh, halo, halo. Ada Prof, ada Prof. Ya, Kelihatan tuh. ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai pengantar hukum jaminan kebendaan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah jaminan. Sebenarnya istilah jaminan ini merupakan suatu istilah yang sangat umum. Padahal kadang-kadang kita harus tahu bagaimana penjabaran makna dari istilah jaminan itu. Sesuai dengan ilmu hukum, khususnya hukum jaminan, maka istilah jaminan itu kalau dijabarkan bisa ditinjau dari dua segi. Jadi istilah jaminan itu umum sekali. Lalu kalau menurut ilmu hukum, khususnya ilmu hukum jaminan, maka istilah jaminan itu bisa dijabarkan dari dua sudut. Jaminan dilihat dari berdasar objeknya. Ya, sekarang yang pertama, jaminan kita soroti, kita analisa berdasar objeknya. Nah, kalau jaminan ini didasarkan pada objeknya ada dua macam. Satu, jaminan kebendaan. Berarti objeknya benda. Contohnya, jaminan yang objeknya benda di dalam BW ada dua, yakni gade objeknya benda bergerak, hipotek objeknya benda tidak bergerak. Dan itu diatur di dalam buku 2 BW. Yang kedua, dikenal pula dari objeknya ada jaminan perorangan atau portoh. Jaminan perorangan yang dikenal dengan istilah portoh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia perjanjian penanggungan itu diatur dalam buku 3 BW, hukum perikatan. Nah, kalau jaminan kebendaan tadi objeknya benda,
Maka jaminan perorangan jangan sampai saudara mengatakan objeknya orang. Itu keliru, salah itu. Kalau orang bisa dijaminkan, orang kan bisa dijual. Orang itu bukan objek hukum. Orang itu adalah subjek hukum. Jadi kalau jaminan perorangan, di dalam buku 3BW, aturannya berjudul perjanjian penanggungan atau portoh, maka jaminan perorangan itu objeknya prestasi. Ingat-ingat itu. Kalau jaminan kebendaan, objeknya benda. Contohnya gade hipotek. Kalau jaminan perorangan, objeknya prestasi. Itu diatur dalam buku 3BW berupa perjanjian penanggungan atau portoh. Ini harus digarisbawahi. Jangan sampai saudara mengatakan kalau jaminan perorangan itu objeknya orang. Itu keliru. Kalau orang bisa dijaminkan, kan orang bisa dijual, orang bisa dibeli. Orang itu bukan objek hukum. Orang itu adalah subjek hukum. Sehingga kalau saudara mendengar istilah jaminan perorangan yang diatur dalam buku 3 berupa perjanjian penanggungan atau portoh, maka jaminan perorangan itu objeknya prestasi, bukan orang. Inilah penjabaran istilah jaminan kalau ditinjau dari objeknya. Ada jaminan kebendaan, objeknya benda, ada jaminan perorangan, objeknya prestasi. Kalau jaminan kebendaan objeknya benda, diatur dalam buku 2BW. Contohnya gade hipotek. Kalau perjanjian perorangan, objeknya prestasi, diatur dalam buku 3BW. Berupa portoh atau perjanjian penanggungan. Itu yang pertama. Yang kedua, jaminan juga bisa ditinjau berdasarkan kelahirannya. Kalau istilah jaminan itu ditinjau berdasar kelahirannya, maka dikenal ada dua macam pula. Yang pertama adalah jaminan umum. Jaminan umum ini lahir dari undang-undang. Lihat pasal 1131 BW. Jadi istilah jaminan kalau ditinjau berdasar kelahirannya dikenal ada dua macam. Satu jaminan umum, di mana jaminan umum itu lahir dari undang-undang. Lihat pasal 1131. Tiap-tiap benda, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, dijadikan jaminan atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh pemiliknya. Yang kedua, jaminan khusus. Kalau jaminan khusus ini lahir dari perjanjian. Contohnya, hak gade, hak hipotek, hak tanggungan, hak fidusia. Hak gade lahir dari perjanjian jaminan gade. Hak hipotek lahir dari perjanjian jaminan hipotek. Hak tanggungan lahir dari perjanjian pemberian hak tanggungan. Hak fidusia lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Nah, jaminan khusus ini di dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah agunan. Jadi kalau saudara mendengar istilah agunan, berarti itu merupakan jaminan yang lahir dari perjanjian. Bisa lahir dari perjanjian jaminan gade, agunannya disebut hak gade,
bisa lahir dari perjanjian pemberian hak hipotek, bisa lahir dari perjanjian pemberian hipotek, bisa lahir dari perjanjian jaminan hipotek, berupa hak hipotek, bisa pula lahir dari perjanjian pemberian hak tanggungan. Hak tanggungan itu merupakan agunannya, bisa lahir dari perjanjian jaminan fidusia, lahir hak fidusia, dan itulah yang disebut agunan. Dengan penjelasan ini, semoga saudara paham bahwa istilah jaminan itu merupakan istilah umum. Kalau dijabarkan, bisa ditinjau dari dua segi, bisa ditinjau berdasar objeknya, dan bisa ditinjau berdasar kelahirannya. Kalau ditinjau berdasar objeknya, dikenal ada dua, jaminan kebendaan, berarti objeknya benda. Contohnya gade dan hipotek dalam buku 2. Jaminan perorangan, objeknya prestasi. Itu bisa dilihat dari perjanjian penanggungan atau portoh. Kalau ditinjau dari dasar kelahirannya, dikenal ada dua macam pula. Ada jaminan umum, ini lahir dari undang-undang. Lihat pasal 1131. Tiap-tiap benda, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, dijadikan jaminan atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh pemiliknya. Itulah inti pasal 1131. Yang kedua, jaminan khusus. Jaminan khusus ini lahir dari perjanjian. Contohnya hak gade, hak hipotek, hak tanggungan, hak fidusia. Itulah yang umum disebut agunan. Nah, seperti sudah saya katakan tadi, materi pengantar hukum jaminan kebendaan itu merupakan bahagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan ini, aturan pokoknya ada di dalam BW. Jadi hukum jaminan itu induknya BW. Di mana kita tahu BW yang seringkali diterjemahkan dengan istilah KUH Perdata, tapi saya lebih suka menggunakan istilah BW. Maka BW ini sebenarnya merupakan salah satu wujud kodifikasi yang ditinggalkan oleh Belanda. Jadi wujud BW itu merupakan sebuah kodifikasi yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda di samping WVK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di samping WVS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi secara garis besar kita ini ditinggali oleh penjajah Belanda, kodifikasi berupa BW, WVS, WVK. Nah, kodifikasi ini merupakan ciri khas dari sistem hukum Eropa kontinental. Kodifikasi ini merupakan ciri khas daripada hukum Eropa kontinental atau civil system. Nah, karena Indonesia itu sistem hukumnya mengandalkan kodifikasi, maka kita ini tergolong sebagai negara pengikut civil system. Indonesia itu sebagai sebuah negara pengikut hukum Eropa kontinental.
Nah, civil system itu selain Belanda diikuti pula oleh Perancis, Jerman, Belgia, Italia, itu merupakan negara-negara Eropa kontinental yang mengikuti civil system. Dan kita tahu secara garis besar di dunia itu ada dua macam sistem hukum, yakni civil system Eropa kontinental dan common law system yang diikuti oleh Inggris, Amerika, dan negara-negara jajahannya dulu. Malaysia, Singapura, itu adalah pengikut common law system yang mengandalkan pada putusan hakim. Jadi common law system itu tidak ada kodifikasi, tidak punya dia. Sistem hukumnya dimotori oleh putusan hakim. Jadi kalau belajar common law system, itu kita mempelajari putusan-putusan hakim yang terkenal, di mana putusan-putusan hakim itu merupakan star decisis, merupakan pedoman bagi pengadilan-pengadilan berikutnya. Jadi mereka tidak punya, kodifikasi tidak punya. Berbeda dengan Indonesia, Belanda, Perancis, Jerman, itu lebih mengandalkan pada kodifikasi. Nah, karena kita ini tergolong sebagai negara pengikut civil system yang mengandalkan kodifikasi, maka kita harus tahu apa makna kodifikasi itu, apa arti kodifikasi itu. Secara garis besar, arti definisi kodifikasi adalah penghimpunan aturan-aturan hukum yang sejenis ke dalam suatu kitab yang disusun berdasarkan suatu sistematika tertentu. Karena kita ini pengikut civil system, di mana kodifikasi jadi soko guru sistem hukumnya, maka mau tidak mau kita harus memahami apa definisi, apa pengertian kodifikasi itu. Secara garis besar, kodifikasi adalah penghimpunan aturan-aturan hukum yang sejenis ke dalam suatu kitab yang disusun berdasarkan suatu sistematika tertentu. Itulah pengertian daripada kodifikasi. Dan ini harap dipahami sebab kita ini sistem hukumnya pertama-tama mengandalkan pada kodifikasi. Jadi kalau kita menghadapi kasus-kasus perdata yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata, ya BW. Kalau kita menghadapi kasus-kasus pidana yang dijadikan andalan, ya KUHP. Kalau hukum dagang yang dijadikan andalan adalah KUHD. Sebab ketiga-tiganya itu
merupakan kodifikasi yang ditinggalkan oleh Belanda. Jadi sebenarnya kodifikasi yang ditinggalkan oleh Belanda itu dibuat 185 tahun yang lalu. Jadi BW sebagai sebuah kodifikasi yang ditinggalkan oleh Belanda pada kita, usianya itu sudah sangat lama, sudah sangat tua. Kira-kira BW kita usianya sudah 185 tahun. Saudara bisa membayangkan sebuah kitab undang-undang yang dibuat 185 tahun yang lalu sudah barang tentu banyak tertinggal oleh perkembangan zaman. Apalagi kita negara yang sudah merdeka dan berdaulat masih tetap menggunakan BW yang begitu tua usianya, sudah bisa ditebak BW yang kita pakai sebagai pedoman itu pasti sudah ketinggalan zaman. Mengingat usianya hampir 2 abad. Lalu mengapa kita kok masih bertahan menggunakan BW yang usianya begitu tua? Ya karena bangsa Indonesia setelah merdeka, meskipun sudah berdaulat 75 tahun lebih, ternyata belum mampu membuat kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional Indonesia. Belum mampu. Sarjana hukum di bidang perdata banyak sekali. Tapi toh tidak mampu atau belum mampu menciptakan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional Indonesia untuk menggantikan BW yang sudah begitu tua. Ya ini merupakan sesuatu hal yang ironis. Taruhlah sesuatu hal yang sebenarnya dalam tanda petik memalukan. Mengapa bangsa Indonesia yang sudah merdeka itu belum mampu membuat kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional Indonesia? Karena pemerintah sendiri juga tidak berniat atau belum punya niat untuk menyusun kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional Indonesia. Sebab membuat kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional Indonesia itu yang merupakan sebuah kodifikasi itu bukan pekerjaan gampang. Membuat kodifikasi itu bukan pekerjaan mudah. Apa buktinya? Kalau membuat kodifikasi itu tidak mudah, sangat sulit. Belanda sendiri punya BW itu bukan cipta karyanya sendiri. Belanda punya BW itu menjiplak Code Sivil Perancis. Jadi BW yang kita punya sekarang ini, yang ditinggalkan oleh Belanda itu hasil jiplakan dari Code Sivil Perancis. Perancis saat diperintah oleh Napoleon Bonaparte mengerahkan ahli-ahli hukum perdata untuk membuat Code Sivil dan berhasil.
Nah, ketika Napoleon Bonaparte memerintah Prancis lalu menjajah Belanda, maka Belanda ketika dijajah Prancis itu sangat terkagum-kagum, sangat mengagumi kode sivilnya Prancis. Kok bisa membuat kodifikasi seperti itu? Belanda belum punya. Nah, begitu Prancis hengkang dari Belanda, lalu Belanda terlepas dari jajahan Prancis, maka kode sivil Prancis itu dijiplak. Muncullah BW itu. Nah, BW yang hasil jiplakan kode sivil Prancis itu berdasarkan asas konkordansi dibawa ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia. Nah, begitu Belanda hengkang dari tanah air, kita memproklamirkan kemerdekaan, pemerintah yang masih baru itu juga bingung. Setelah merdeka, masa kita tidak punya hukum? Kan tidak mungkin. Sebab ada pepatah, ada adagium dalam hukum, ubi societas, ibi ius. Di mana di situ ada masyarakat, pasti ada hukum. Ubi societas, ibi ius. Di mana di situ ada masyarakat, pasti di situ ada hukum. Nah, kita sudah punya masyarakat Indonesia yang merdeka. Hukumnya tidak punya. Oleh sebab itulah, jalan pintasnya, ya sudah apa yang ditinggalkan Belanda itu aja kita pakai. Sampai dibuatkan penggantinya. Nah, dengan jalan begitu, masyarakat Indonesia yang sudah merdeka tetap mempunyai hukum, walaupun hukumnya adalah tinggalan Belanda. Berupa BW atau KUH Perdata, berupa KUHD, Kitab Undang-Undang Dagang, juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu terus kita pakai. Dengan catatan sampai digantikan oleh yang baru. Nah, sampai dengan sekarang, pemerintah Indonesia belum mampu menggantikan BW dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional Indonesia, itu belum mampu. Bidang pidana lebih maju. Teman-teman yang ahli di bidang pidana berusaha meninggalkan KUHP dan membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia. Tapi ya itu tadi yang saya katakan, bahwa membuat kodifikasi itu sangat sulit, tidak gampang. Tapi teman-teman dari bidang hukum pidana pantang mundur. Akhirnya berhasil mencipta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia. Tapi itu dikerjakan 40 tahun lebih. Bayangkan. Membuat kodifikasi teman-teman pidana sehingga berwujud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia, itu digarap oleh ahli-ahlinya selama 40 tahun lebih. Bayangkan. Yang kemudian setelah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dibawa ke DPR dan disahkan, maka mungkin tahun depan KUHP Belanda itu sudah tidak bisa diberlakukan karena sudah ada gantinya, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia. Itu merupakan sebuah kebanggaan. Rekan-rekan pidana sudah lebih maju.
meninggalkan KUHP Belanda dan kemudian mengganti dan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia. Nah, di bidang perdata, rupanya masih belum ada niat untuk membuat penggantinya BW ini. Entah sampai kapan. Itulah nasib bangsa Indonesia, khususnya menyangkut aspek perdata, masih mempertahankan BW yang usianya sudah sangat tua. Nah, BW sebagai sebuah kodifikasi yang artinya penghimpunan aturan-aturan hukum yang sejenis ke dalam suatu kitab yang disusun berdasarkan suatu sistematika tertentu. Dari definisi itu terselip kata-kata sistematika. Dari pengertian, dari definisi kodifikasi tadi terselip kata-kata sistematika. Nih. Kita sudah sering menggunakan istilah sistem. Apa sih pengertian sistem itu? Sistem adalah himpunan daripada komponen-komponen di mana antara komponen yang satu dengan komponen yang lain saling berhubungan sehingga punya makna. Itulah pengertian sistem. Sebab kita ini sering dalam kehidupan sehari-hari menggunakan istilah sistem tapi tidak ngerti apa artinya. Nah, secara garis besar, arti atau pengertian sistem itu adalah himpunan beberapa komponen-komponen di mana antara komponen yang satu dan komponen yang lain saling berkaitan sehingga punya makna. Nah, kalau BW sebagai sebuah kodifikasi, karena tersistematisasi, berarti BW ini terdiri dari beberapa komponen. Sekali lagi, BW sebagai sebuah kodifikasi, berarti BW itu terdiri dari beberapa komponen, di mana komponen-komponen itu saling berhubungan sehingga punya makna. Nah, komponen yang paling besar di dalam BW itu disebut dengan istilah buku. BW sebagai sebuah kodifikasi karena tersistematisasi, nih BW sebagai sebuah kodifikasi karena tersistematisasi berarti BW ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponen-komponen BW yang paling besar itu disebut buku. Nah, dari komponen yang paling besar ini, yang disebut buku tadi, ternyata ada 4 buku. Buku 1 berjudul Hukum Orang. Buku 2 Hukum Benda. Buku 3 Hukum Perikatan. Buku 4 Hukum Pembuktian dan Daluarsa. Itulah komponen-komponen dari BW sebagai sebuah kodifikasi.
Nah, tiap-tiap buku ternyata terbagi-bagi lagi menjadi komponen yang lebih kecil. Tiap-tiap buku itu terbagi lagi menjadi bab. Bab terbagi lagi menjadi bagian. Bagian terbagi lagi menjadi pasal. Dan pasal kemungkinan terbagi lagi menjadi ayat. Begitulah wujud sistematika BW. Komponen yang paling besar disebut buku. Buku ini pun terbagi-bagi lagi menjadi komponen yang lebih kecil berupa bab. Bab-bab itu terbagi lagi menjadi bagian. Bagian-bagian itu terbagi lagi menjadi pasal. Pasal-pasal itu kemungkinan terbagi lagi menjadi ayat. Dan semuanya itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Karena merupakan suatu sistem. Jadi meskipun BW itu berdasarkan komponen yang paling besar yang disebut buku, jangan dikira bahwa buku-buku itu saling terpisah. Enggak. Buku satu berhubungan dengan buku dua, berhubungan dengan buku tiga, dan berhubungan dengan buku empat. Mereka saling terhubung. Buku satu terhubung dengan buku dua. Buku dua terhubung dengan buku tiga. Terhubung dengan buku empat. Dan bisa saja buku satu ini terhubung dengan buku tiga. Buku tiga terhubung dengan buku dua. Itulah cara untuk memahami BW sebagai sebuah kodifikasi yang terbagi-bagi menjadi beberapa komponen. Dan komponen-komponen itu satu dengan yang lain saling berhubungan. Apakah benar BW sebagai sebuah kodifikasi itu komponennya saling berhubungan? Bagaimana memahaminya bahwa komponen-komponen itu saling berhubungan? Ya, saya mencoba menguraikan, memberikan penjelasan ditinjau dari komponen yang paling besar, yakni buku. Betulkah buku satu itu berhubungan dengan buku dua berhubungan dengan buku tiga berhubungan dengan buku empat? Apakah benar itu? Ya, memang benar. Bagaimana penjelasannya? Kalau masing-masing buku itu saling berhubungan, nah ini bisa diuraikan dengan suatu ilustrasi yang singkat untuk sekedar membuktikan, memahami bahwa BW itu benar tersistematisasi. Uraiannya secara singkat, Belanda ketika menjiplak Code Sivil Prancis itu juga tidak sekedar menjiplak, tapi juga menggunakan akal, menggunakan logika, menggunakan pikirannya supaya hasil jiplakan itu tidak malang melintang, tidak merupakan sesuatu hal yang berserakan tanpa ada aturannya. Oleh sebab itulah, walaupun menjiplak, orang Belanda mengacu pada Code Sivil Prancis, mulai berpikir, kalau kita membuat kitab undang-undang hukum perdata atau BW atau Burgerlijk Wetboek
Maka para ahli hukum Belanda itu punya suatu gagasan bahwa BW yang akan dicipta itu diperuntukkan bagi orang. BW yang akan dicipta dengan mempedomani atau menjiplak Kode Sivil Perancis itu dibuat bukan untuk binatang. BW yang akan dibuat itu diperuntukkan bagi orang. Nah, mereka punya anggapan sebelum mengatur hal-hal lain, maka orang yang akan menggunakan BW itu harus diatur terlebih dahulu. Jadi sebelum mengatur hal-hal lain, orang yang akan menggunakan BW itu nanti itu harus diatur lebih dulu. Siapa saja orang yang bisa menggunakan BW, apa syaratnya, bagaimana caranya, itu diatur dulu. Nah, gagasan ini kemudian dituangkan bahwa orang harus diatur lebih dahulu, berarti orang itu harus diatur paling awal, pada buku paling awal. Maka seluk-beluk diri pribadi orang diatur dalam buku paling awal, yakni buku 1, yang kemudian diberi judul Hukum Orang. Nah, kebetulan pada waktu para kodifikator menggarap BW, pada zaman itu ada pertentangan antara dua pendapat. Orang itu objek hukum apakah subjek hukum? Pertanyaan ini, orang itu objek hukum apakah subjek hukum, ini menjadi viral 2 abad yang lalu itu. Mengapa dipermasalahkan? Orang itu objek hukum ataukah subjek hukum? Kenapa ini jadi masalah? Sebab ada beberapa bangsa 2 abad yang lalu itu yang menganggap bahwa tidak setiap orang itu subjek hukum. Ada orang-orang tertentu yang dianggap sebagai objek hukum, yakni bangsa-bangsa yang mengenal lembaga perbudakan seperti di Amerika waktu itu. Budak-budak itu meskipun bersosok sebagai orang, itu tidak dianggap sebagai subjek hukum. Budak-budak itu dianggap sebagai objek hukum. Karena budak-budak itu walaupun bersosok sebagai orang, tapi dianggap sebagai objek hukum. Karena budak-budak itu dapat dijual, dapat disewakan, dapat ditukar dengan sebuah benda. Tapi penduduk Amerika yang di utara menentang lembaga perbudakan ini. Nah, terjadilah perang saudara di Amerika. Jadi masalah perbudakan itu mengakibatkan munculnya perang saudara di Amerika Serikat itu. Ada yang mempertahankan bahwa budak itu adalah objek hukum, bukan subjek hukum. Tapi pada sisi yang lain, menentang. Itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahwa orang sebagai objek hukum, lembaga perbudakan itu
bertentangan dengan hak asasi manusia. Tapi sebaliknya, di bagian selatan ingin mempertahankan budak-budak itu sebagai objek hukum karena mereka merupakan buruh-buruh di perkebunan mereka. Dipekerjakan, tidak diupah, cuma diberi makan dan tempat untuk tidur, suruh kerja, kalau tidak benar kerjanya dipukuli. Nah, terjadilah perang saudara. Nah, fakta semacam itu membayangi para kodifikator saat mau mencipta BW. Mau berpihak kemana? Menganggap orang sebagai objek hukum ataukah orang sebagai subjek hukum? Dan ternyata para kodifikator itu menentang lembaga perbudakan. Mengakui bahwa orang itu adalah subjek hukum, bukan objek hukum. Nah, gagasan ini pada waktu itu memang sangat populer. Gagasan seperti itu yang dipunyai oleh para kodifikator itu sangat modern, bahwa orang bukan objek hukum. Orang adalah subjek hukum. Apa buktinya? Kalau para kodifikator itu menganggap orang sebagai subjek hukum, bukan objek hukum. Nah, pendapat itu akhirnya dituangkan di dalam BW yang sedang digarapnya. Dituangkan di dalam pasal BW yang sedang dikerjakannya. Bahwa orang itu adalah subjek hukum. Dan ini bisa dilihat dalam pasal 2 BW. Pasal 2 BW mengatakan seseorang yang masih ada dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir manakala kepentingannya menuntut. Jadi melalui pasal 2 BW, para kodifikator itu sudah mempunyai pemikiran yang sangat maju. Subjek hukum itu tidak hanya sebatas pada orang yang secara fisik dapat dilihat dan diraba saja. Para kodifikator menganggap orang yang masih ada dalam kandungan seorang wanita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Inilah pertanda bahwa para kodifikator itu menentang lembaga perbudakan. Orang bukan objek hukum, orang itu adalah subjek hukum. Dan hal itu, pendapat itu dideklarasikan antara lain lewat pasal 2 tadi. Seseorang yang masih ada dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir manakala kepentingannya menuntut. Dan ternyata gagasan bahwa orang itu bukan objek hukum, tapi orang itu subjek hukum, tidak hanya orang yang sudah secara fisik dapat dilihat saja yang diakui sebagai subjek hukum, bahkan orang yang masih ada dalam kandungan pun sudah diakui sebagai subjek hukum. Dan itu ternyata dituang dalam pasal 2 BW sampai dengan sekarang. Sudah 185 tahun pasal 2 itu ternyata masih berlaku dan sudah selayaknya dipertahankan. Bayangkan, pasal 2 BW itu dibuat 185 tahun yang lalu. Sampai dengan sekarang,
kita akui pasal itu sangat hebat. Pasal itu sangat revolusioner. Mengakui orang sebagai subjek hukum tidak hanya saat orang itu secara fisik dapat dilihat dan diraba, tapi orang yang masih ada dalam kandungan seorang wanita pun sudah diakui sebagai subjek hukum. Jelaslah pemikiran gagasan ini sangat tepat, sangat brilian. Makanya sampai dengan sekarang hal itu tetap berlaku. Nah, ketika orang diakui sebagai subjek hukum, berarti hak-hak perdata orang sebagai subjek hukum itu sangat dihargai. Hak-hak perdata orang tak peduli kaya miskin, penjabat ataupun bukan, itu hak-hak perdatanya sangat dihormati. Jadi setiap orang sebagai subjek hukum, hak perdatanya itu sangat dihargai, sangat dihormati oleh PBB. Apa buktinya? Kalau hak-hak perdata setiap orang sebagai subjek hukum itu oleh PBB dihargai, dihormati, lihat pasal 3. Pasal 3 BW mengatakan tiada suatu hukuman pun yang dapat mematikan hak-hak perdata. Bayangkan, orang meskipun dihukum sangat berat, misalnya dihukum pidana mati, sepanjang hukuman pidana mati belum dilaksanakan, maka orang itu hak perdatanya masih dihormati. Inilah pertanda bahwa hak-hak perdata setiap orang sebagai subjek hukum itu sangat dihormati oleh PBB. Meskipun orang yang bersangkutan sudah dijatuhi pidana mati dan sebelum eksekusi dilaksanakan, karena orang itu masih hidup, maka hak perdatanya harus tetap dihormati. Inilah pertanda, inilah bukti bahwa BW itu sangat menghormati hak-hak perdata setiap orang sebagai subjek hukum. Tak peduli orang itu kaya ataupun miskin, orang itu punya jabatan apakah tidak, orang itu narapidana ataukah bukan, tetap hak-hak perdatanya diakui dan dihormati. Begitulah gagasan para kodifikator 185 tahun yang lalu, kenyataannya sampai sekarang masih berlaku. Nah, buku 1 BW yang berjudul Hukum Orang, maka dari judulnya Hukum Orang, sudah bisa ditebak bahwa pasal-pasal yang ada di dalam buku 1 itu mengatur seluk-beluk diri pribadi orang sebagai subjek hukum. Jadi buku 1 BW yang berjudul Hukum Orang, maka pasal-pasal di dalamnya, pasal-pasal dalam buku 1 itu sudah bisa ditebak mengatur seluk-beluk diri pribadi orang sebagai subjek hukum. Nah, ketika seluk-beluk diri pribadi orang sudah diatur tuntas
Di dalam buku 1 BW, para kodifikator mulai berpikir, lalu buku 2 ngatur apa? Setelah buku 1 mengatur orang sudah tuntas, mulai pasal 1 sampai pasal 498, begitulah pembentuk BW itu mengatur seluk-beluk diri pribadi orang. Pasal yang ngatur itu hampir 500 pasal. Mulai pasal 1 sampai pasal 498. Hampir 500 pasal. Hanya untuk mengatur diri pribadi orang sebagai subjek hukum. Jadi begitu rapi, begitu rinci mengatur diri pribadi orang sebagai subjek hukum dalam buku 1. Nah, setelah buku 1 selesai, para kodifikator mulai berpikir buku 2 itu ngatur apa yang paling tepat. Nah, untuk mengetahui buku 2 itu yang paling tepat mengatur apa, maka diri pribadi orang sebagai subjek hukum itu dilihat, diamati oleh para kodifikator bahwa ternyata orang sebagai subjek hukum itu hidupnya selalu berkelompok di dalam suatu masyarakat. Inilah yang dikatakan bahwa orang itu bersosok suon politikon. Orang itu selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Tidak ada orang yang hidup sendirian, tidak ada. Mereka selalu berkelompok, selalu berkumpul dalam masyarakat. Tidak ada orang hidup sendirian, itu tidak ada. Nah, ketika orang itu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat, ternyata orang-orang itu tidak hanya berdiam diri, hanya berpangku tangan, tidak. Orang-orang sebagai subjek hukum itu selalu bergerak, selalu berkegiatan, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam hidup sehari-hari itu untuk meningkatkan kesejahteraannya, untuk meningkatkan kebahagiaannya. Sebab orang-orang yang hidup dalam masyarakat itu butuh pangan, butuh sandang, butuh papan. Nah, semua itu harus bisa diwujudkan kalau mereka bergerak, bekerja, berkegiatan, agar supaya kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan dapat dipenuhi. Sebab kalau semuanya itu dapat dipenuhi, maka sudah barang tentu hidupnya bahagia. Nah, ketika orang-orang itu berkegiatan, baik untuk memenuhi kebutuhan makan, baik untuk memenuhi kebutuhan sandang, baik untuk memenuhi kebutuhan papan, ternyata setiap kegiatan yang dilakukan pasti memerlukan benda. Kegiatan apapun yang dilakukan orang selalu memerlukan benda. Misalnya, butuh pangan, maka orang yang bersangkutan harus berkegiatan bercocok tanam, bertani misalnya. Nah, waktu bercocok tanam,
waktu berkegiatan sebagai petani, dia butuh benda, butuh cangkul, butuh sekop. Sebab kalau tidak memakai benda, mereka tidak akan bisa memperoleh pangan. Begitu pula orang kalau kepingin makan daging harus berburu. Kalau berburu, ya harus punya panah, punya tombak untuk berburu binatang. Jadi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan daging, memenuhi kebutuhan makan berupa daging, ya harus berburu dan itu memerlukan benda. Bendanya bisa berupa tombak, bisa berupa panah, dan sebagainya. Inilah pertanda bahwa setiap kegiatan orang selalu memerlukan benda. Berarti benda itu punya kedudukan yang penting dalam kehidupan setiap orang sebagai subjek hukum. Tidak ada kegiatan tanpa bantuan benda, tidak ada ceritanya. Pasti setiap kegiatan memerlukan benda. Berarti benda itu punya posisi yang sentral di dalam kehidupan setiap orang sebagai subjek hukum yang selalu punya kegiatan hidup. Nah, karena benda ini penting, maka ditetapkanlah akan diatur di dalam buku 2, buku berikutnya. Sehingga buku 2 untuk mengatur benda diberi judul hukum benda. Berarti sudah bisa ditebak. Buku 2 BW itu mengatur seluk-beluk benda yang sangat membantu kegiatan setiap orang sebagai subjek hukum. Padahal benda yang ada di seputar kita, benda yang ada di seputar kehidupan masyarakat, itu jumlahnya sangat banyak. Macam-macamnya juga sangat bervariasi. Tapi toh benda itu, walaupun jumlahnya banyak, macam-macamnya sangat bervariasi, harus diatur. Nah, mengatur benda dengan wujud seperti itu tidak gampang. Pasti sulit. Jumlahnya tidak bisa dihitung. Macamnya pun sangat bervariasi. Tidak mudah mengatur benda seperti itu. Oleh sebab itulah, benda yang akan diatur dalam buku 2 BW oleh para kodifikator dibatasi. Tidak semua benda harus diatur di dalam buku 2. Tidak. Harus dibatasi. Yakni benda yang punya 2 macam ciri saja yang akan diatur dalam buku 2 BW. Apa cirinya? Benda yang akan diatur dalam buku 2 BW hanya benda yang punya 2 macam ciri, yakni satu, benda itu punya nilai ekonomis. Yang kedua, benda itu hak miliknya dapat dialihkan. Jadi benda yang akan diatur dalam buku 2 BW itu dibatasi. Hanya benda yang punya 2 macam ciri, yakni benda yang punya nilai ekonomis dan benda itu hak miliknya dapat dialihkan, hanya benda semacam itulah yang diatur dalam buku 2 BW. Kalau benda tidak punya nilai ekonomis, ya tidak diatur. Benda yang hak miliknya tidak dapat dialihkan juga tidak diatur di dalam buku 2. Jadi benda yang punya ciri, punya nilai ekonomis dan hak miliknya
dapat dialihkan sajalah yang diatur di dalam buku 2. Yang lain-lainnya tidak usah diatur. Nah, tadi sudah saya katakan setiap orang itu selalu punya kegiatan. Dan kegiatan itu selalu memerlukan benda. Nah, benda ini sebagai alat bantu untuk melaksanakan kegiatan, maka harus punya spesifikasi tertentu. Ini penting. Benda yang sudah mempunyai nilai ekonomis dan hak miliknya dapat dialihkan, itu harus punya spesifikasi tertentu. Kenapa spesifikasi tertentu itu penting? Dan hanya benda dengan spesifikasi tertentu itu saja yang akan diatur dalam BW, selain mempunyai 2 macam ciri, punya nilai ekonomis dan hak miliknya dapat dialihkan. Hanya itu saja. Kenapa spesifikasi tertentu ini penting? Sebab para kodifikator tahu orang itu kalau melakukan suatu kegiatan memerlukan benda, dan benda itu harus spesifik. Misalnya, orang punya kegiatan bercocok tanam, bertani, maka dia memerlukan cangkul. Nah, cangkul ini spesifikasinya misalnya saja panjangnya hanya 1 meter dan ujungnya harus tajam. Begitu pula kalau memerlukan skop, memerlukan linggis, itu harus punya spesifikasi tertentu supaya kegiatannya bisa berhasil dengan baik. Hal ini berlaku sampai dengan sekarang. Spesifikasi tertentu itu selalu diperlukan. Misalnya, anak yang sedang bersekolah. Lalu ada kegiatan belajar menulis. Kegiatan belajar menulis memerlukan benda. Apa bendanya? Buku. Apakah setiap buku bisa dipakai untuk belajar menulis? Tidak. Hanya buku dengan spesifikasi tertentu, yakni buku yang bergaris. Jadi kalau belajar menulis, benda yang diperlukan dengan spesifikasi bukunya bergaris supaya tulisannya bagus. Selain buku, memerlukan benda berupa pensil. Pensil itu pun harus berwarna hitam agar supaya tulisannya menjadi jelas. Jadi kalau seseorang murid berkegiatan belajar menulis, benda spesifikasi tertentu berupa buku dan pensil itu harus tersedia supaya tulisannya bagus. Bukunya bergaris, pensilnya berwarna hitam. Itulah pentingnya spesifikasi. Nah, kalau kemudian 2 jam berikutnya anak yang bersangkutan berkegiatan belajar menggambar, ini pun juga memerlukan benda dengan spesifikasi tertentu. Kalau menggambar, harus ada bukunya.
Dan buku itu tidak sembarang buku. Supaya gambarannya nanti bagus, gambarnya bagus, bukunya tidak bergaris. Begitu pula dengan pensilnya, tidak cukup satu. Pensilnya ada beberapa, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru. Supaya gambarannya nanti hasilnya bagus. Inilah contoh konkret bahwa setiap kegiatan selalu memerlukan benda. Benda itu punya spesifikasi tertentu. Dan tadi dikatakan benda itu punya nilai ekonomis. Kita tahu pensil, buku itu kan harus dipunyai kalau membeli. Begitu pula hak miliknya dapat dialihkan. Semula buku, pensil itu pemiliknya adalah penjual, dengan dibayar harganya, maka hak miliknya berpindah kepada pembeli. Itulah ciri-ciri benda yang diatur dalam buku 2BW. Nah, spesifikasi tertentu itu ternyata penting. Di mana pentingnya? Nah, ternyata spesifikasi tertentu yang diatur dalam buku 2BW, spesifikasi tertentu itu ternyata ada hubungannya dengan buku 3 pasal 1320 mengenai syarat-syarat keabsahan kontrak, syarat-syarat keabsahan perjanjian. Kita tahu syarat-syarat keabsahan perjanjian dalam buku 3 pasal 1320. Satu, para pihak cakap membuat perjanjian. Dua, para pihak pertama, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian. Dua, para pihak cakap untuk membuat perjanjian. Ketiga, objeknya tertentu. Yang keempat, kausanya diperbolehkan. Nah, objek tertentu dalam pasal 1320 sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak atau perjanjian, ternyata itu merupakan ciri dari benda yang diatur dalam buku 2. Spesifikasinya harus tertentu. Nah, inilah pertanda bahwa pasal yang ada di dalam buku 2 ternyata punya kaitan dengan buku 3. Nih, spesifikasi tertentu ternyata ada kaitannya dengan pasal 1320. Kalau objeknya tidak tertentukan, maka perjanjian itu batal. Inilah pentingnya spesifikasi benda. Kalau itu tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal. Kenapa? Ciri benda yang diatur dalam buku 2 itu, satu, punya nilai ekonomis. Dua, hak miliknya dapat dialihkan. Sebab benda-benda yang dipergunakan untuk membantu setiap kegiatan, kegiatan itu bisa dilakukan dengan nyaman kalau benda itu merupakan benda milik, bukan pinjaman. Sebab kalau kita ini berkegiatan menggambar, maka baik buku, baik pena itu hak milik kita. Sebab kalau kita mau menggambar, waktu pagi, waktu siang, waktu malam, bisa leluasa. Karena benda itu adalah hak milik kita. Beda kalau pinjaman. Kalau pinjaman belum selesai kita menggambar, diminta oleh yang punya. Itu kan tidak nyaman. Tidak enak itu. Maka benda-benda milik itu merupakan benda yang sangat membantu kegiatan kita sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan nyaman. Tapi kita ingat, baik buku, baik pena, membuat sendiri tidak mungkin.
Buku, pena baru kita punyai kalau kita bisa membelinya. Berarti harus punya nilai ekonomis. Inilah penjelasannya mengapa benda yang diatur dalam buku 2 BW itu cirinya harus punya nilai ekonomis dan dua, hak miliknya dapat dialihkan. Sebab kita mencipta benda sendiri, membuat benda sendiri untuk setiap kegiatan itu tidak mungkin. Benda itu ternyata ada di pasar yang diperjualbelikan. Nah, kita bisa beli. Jual beli semacam ini kan menyangkut masalah punya nilai ekonomis. Nah, yang menjual itu betul-betul pemilik dari benda itu. Kalau kemudian kita beli, maka dia menyerahkan hak milik buku atau hak milik pena itu kepada kita sebagai pembeli. Inilah cirinya kenapa benda itu harus punya nilai ekonomis dan hak miliknya dapat dialihkan. Begitulah ciri-ciri punya nilai ekonomis, hak miliknya dapat dialihkan, spesifikasinya tertentu. Itu mewarnai pasal-pasal hukum benda di dalam buku 2 BW. Nah, setelah seluk-beluk benda sudah diatur secara tuntas di dalam buku 2 BW, maka akhirnya para kodifikator mulai berpikir, buku berikutnya, yakni buku 3, mengatur apa? Kembali, para kodifikator memperhatikan, meneliti orang sebagai subjek hukum yang selalu menjadi anggota masyarakat, yang selalu punya kegiatan dan memerlukan bantuan benda. Ternyata benda-benda yang membantu tiap kegiatan itu tidak mungkin dibuat sendiri, dicipta sendiri, tidak mungkin. Ternyata harus dipunyai kalau orang yang butuh itu harus mengikatkan diri pada pihak lain. Kita tidak punya baju. Supaya punya baju, maka kita harus mengikatkan diri dengan pihak penjual. Membayar harganya, dan kemudian hak milik benda, hak milik baju dari penjual diserahkan kepada kita sebagai pembeli. Jadi kita ini kalau butuh sesuatu, terutama membutuhkan benda apapun untuk menopang kegiatan kita, itu harus mengikatkan diri dengan pihak lain. Sebab kita membuat sendiri tidak mungkin. Kita butuh sepatu, kita butuh baju, kita butuh buku, kan tidak mungkin membuat sendiri. Benda-benda itu baru kita bisa punya benda-benda itu kalau kita mengikatkan diri dengan pihak lain. Nah, masalah ikat mengikat dalam rangka untuk melipat gandakan benda milik ini menjadi penting untuk diatur. Maka masalah ikat mengikat itu akhirnya diatur dalam buku 3 yang berjudul Hukum Perikatan. Kita ini tidak mungkin tidak terikat pada pihak lain, itu tidak mungkin. Kita hidup ini selalu terikat pada orang lain, selalu itu. Tak mungkin tidak. Nah, karena ikat mengikat itu penting, maka diatur dalam buku 3. Misalnya dalam rangka untuk melipat gandakan benda milik, mau tidak mau, kita harus mengikatkan diri dengan pihak lain. Nah, kalau kita sudah memperoleh benda milik, kita nikmati untuk menopang kegiatan kita, ada kalanya benda milik kita itu diganggu oleh pihak lain. Nah, gangguan semacam ini sudah barang tentu tidak kita harapkan. Misalnya, kita punya sebuah rumah hak milik. Kita menempati rumah hak milik kita itu dengan nyaman. Tiba-tiba datang seseorang yang mengaku bahwa rumah itu miliknya dia. Sudah barang tentu kita akan menolak.
ini adalah milik kita, ini adalah milik saya. Nah, kalau ini terjadi pertengkaran, terjadi sengketa semacam itu tidak boleh dihakimi sendiri, harus diselesaikan. Nah, penyelesaiannya lewat mana? Lewat hukum. Makanya, kalau saya punya hak milik sebuah rumah, lalu X datang menyatakan bahwa rumah itu miliknya dia, terjadilah sengketa, maka sengketa semacam ini harus diselesaikan menurut hukum. Apa buktinya? Kalau saya mau punya hak milik atas rumah itu harus ada. Nah, ternyata saya punya, yakni sertifikat hak milik tanah dan rumah. Sebaliknya, X yang mengaku dia punya hak milik atas rumah dan tanah punya saya, dia tidak bisa membuktikan itu. Nah, masalah membuktikan seperti ini perlu diatur dan itu ditaruh di dalam buku 4, hukum pembuktian dan daluarsa. Jadi kalau X tadi datang mendaku rumah yang saya tempati itu adalah miliknya, dia harus membuktikan. Apa buktinya? Kalau X itu pemilik rumah ini, dia tidak bisa memberikan buktinya. Dia tidak punya sertifikat hak milik. Yang punya adalah saya. Maka akhirnya sengketa semacam ini akan diselesaikan oleh hakim dan hak milik saya diakui oleh hakim sebagai orang yang berhak. Sehingga gugatan X atas rumah milik saya ditolak. Aturan-aturan semacam itu dituang dalam buku 4 yang berjudul Hukum Pembuktian dan Daluarsa. Itulah cerita singkat untuk memberikan pemahaman kepada saudara bahwa BW sebagai sebuah kodifikasi ternyata susunannya sangat sistematis. Dari cerita saya tadi, BW ini dicipta untuk orang, maka sebelum mengatur lain-lainnya, orang diatur lebih dahulu. Taruh buku 1. Orang selalu punya kegiatan. Setiap kegiatan memerlukan benda. Berarti benda itu penting bagi setiap orang sebagai subjek hukum. Diatur dalam buku 2. Nah, benda itu sebagai pendukung setiap kegiatan. Kegiatan kita makin hari kan makin banyak. Tidak hanya belajar, tidak hanya bersekolah, banyak kegiatan dan setiap kegiatan memerlukan benda. Nah, benda-benda milik itu karena kegiatan kita banyak, perlu benda milik yang banyak pula. Semakin banyak benda milik yang kita punya, kita dianggap orang yang sukses, orang yang kaya. Nah, untuk melipat gandakan benda milik, kita harus mengikatkan diri dengan pihak lain. Masalah ikat mengikat diatur dalam buku 3. Nah, pada waktu kita menikmati benda milik, ada kalanya diganggu oleh pihak lain. Gangguan semacam ini yang menimbulkan sengketa harus diselesaikan di pengadilan. Maka dibuatlah aturan dalam buku 4, Hukum Pembuktian dan Daluarsa. Itulah cerita singkat untuk membuktikan bahwa BW itu benar tersistematisasi. Komponen-komponennya selalu berkaitan, selalu berhubungan satu dengan yang lain, sehingga punya makna. Bisa memahami? Itulah yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Saya akhiri dulu dan kita sambung pada kesempatan berikutnya. Sambil merenungkan, sambil memikirkan apa yang sudah saya uraikan tadi, kalau menimbulkan sesuatu hal yang kurang jelas, menimbulkan pertanyaan, silahkan bertanya pada kesempatan berikutnya. Oleh sebab itulah, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.